Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Hadirin sahabat PP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang ini kita telah berada di bulan Rabiul Awal. Tepat pada 1449 tahun yang lalu, hari Senin Rabiul Awal pada tahun Gajah, atau tepatnya pada tahun 571 Masehi yang lalu. Bahwasannya di hari itu, di malam itu, telah terjadi peristiwa yang amat sangat agung. Peristiwa yang menjadi sejarah bagi umat Islam, bahkan bagi seluruh alam semesta ini. Di hari itu, rujimatis syayatin, bahwasannya setan-setan itu dilempar dari muka bumi ini. Wa hurisatis sama, dan langit-langit ini dijaga ketat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga terjadinya peristiwa runtuhnya 14 balkon yang ada di istana Kisra, serta padamnya api sesembahan Majusi yang selama itu mereka menyembah api tersebut. Maka pada malam itu api tersebut padam seketika. Hasan bin Thabit berkata dalam riwayatnya, "Wallahi inni laghulamun yaf'ah Ibnu Sab'i Sinin aw Thaman." Demi Allah, ketika hari itu, ketika malam itu, aku adalah seorang anak kecil. Yaf'ah, seorang anak kecil yang beranjak dewasa, akan tetapi belum memasuki umur baligh. Ibnu Sab'i Sinin aw Thaman, seorang anak kecil yang sekitaran berumur 7 atau 8 tahun. Aqil kullama sami'at, akan tetapi aku bisa memahami, aku bisa berpikir terhadap apa yang aku dengar, setiap apa yang aku dengar. Idh sami'tu Yahudiyan yasrukhu bi'a'la sautihi ala atmatin biyathriba. Lantas aku mendengar, aku mengingat bahwasanya aku mendengar seseorang Yahudi yang berteriak dengan suara yang lantang, "Ya ma'syara Yahud, ya ma'syara Yahud." Wahai orang-orang Yahudi, wahai para kaum Yahudi. Hatta idza jitama'u ilaihi, sampai sehingga orang-orang Yahudi di sekitaran Madinah itu berkumpul kepada orang Yahudi tersebut. Qalulah, maka kaum Yahudi mereka itu berkata kepada orang Yahudi tersebut, "Wailak, malak, celakalah engkau. Ada apa kamu memanggil kami ke sini?" Qal, maka orang Yahudi itu berkata, "Tala'al lailata najmu Ahmad alladhi wulida bihi." Tala'al lailata najmu Ahmad alladhi wulida bihi. Bahwasannya telah terbit bintangnya Ahmad, yang dimana bintang tersebut, bintangnya Ahmad itu menjadi pertanda kelahirannya baginda Muhammad alaihi salatu wassalam. Ashalu wiladatin fit tarikhil bashariyah wa a'zamu wiladatin fit tarikhil bashariyah. Bahwasannya itu merupakan semudah-mudahnya kelahiran, seagung-agungnya kelahiran dalam sejarah umat manusia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibunda Aminah dalam riwayatnya berkata, ketika beliau
melahirkan baginda alaihi salatu wassalam, lamma waladtuhu kharaja min farji nuran adha'at lahu qusur Syam. Bahwasanya ketika aku melahirkan baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bahwasanya keluar bersamanya yaitu cahaya yang menyinari langit-langit Syam. Seakan cahaya Nabi Muhammad, cahaya Islam itu akan tersebar ke seluruh negeri Syam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Teman-temanku, sahabat PPI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya di hari Maulid ini merupakan momen yang tepat untuk sama-sama kita memperbaharui mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis disebutkan dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Bahwasannya tidaklah beriman seseorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, bahkan seluruh manusia sekalipun. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya semua cinta itu memerlukan bukti. Dan daripada bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan memperbanyak mengingatnya, dengan memperbanyak bersalawat kepadanya alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda alaihi salatu wassalam. Wahai orang-orang beriman, maka bersalawatlah kepada baginda Nabi, serta ucapkanlah keselamatan kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga didefinisikan bahwasannya man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka hendaklah ia memperbanyak mengingatnya. Seseorang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, pastilah ia sering mengingatnya, ia sering bersalawat kepadanya dalam setiap keadaan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Bahwasannya telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu teladan yang baik bagi kalian. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya ada sebab yang kuat mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Di antaranya yaitu untuk memberikan teladan yang baik, memberikan teladan yang paripurna bagi umat manusia. Tidak hanya dalam satu dua aspek, akan tetapi dalam segala bidang, dalam segala aspek kehidupan di dunia ini. Mengingat annahu kana zaujan, bahwasanya Nabi itu merupakan seorang kepala rumah tangga, merupakan seorang suami, wa aban, dan juga Nabi merupakan seorang ayah, wa qaidan, dan juga Nabi seorang pemimpin, wa muhariban, seorang juga panglima perang, wa hakiman, dan seorang hakim, seorang yang bijaksana, wa siyasiyan, wa da'iyan, wa zahidan, dan juga seorang politisi, juga seorang siasian, juga seorang politisi, juga seorang da'iyan, seorang pendakwah, zahidan, seorang yang zuhud. Annahu basyarun la kal basyar, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia, akan tetapi tidak seperti manusia seperti kita, bukan manusia biasa seperti kita. Sebagai contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidur. Akan tetapi tidurnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam itu berbeda dengan tidurnya kita sebagai manusia biasa. Tidurnya Nabi
hanya matanya saja yang tertidur, akan tetapi hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, bahwasannya baginda Nabi alaihi salatu wassalam itu lupa sebagaimana kita lupa. Akan tetapi lupanya Nabi itu hanya untuk mensyariatkan sesuatu. Maka berbeda dengan manusia biasa seperti kita. Maka dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kita harus mengikuti segala aspek di dunia ini dengan mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang dai misalnya, maka ia bisa meneladani beliau alaihi salatu wassalam, bagaimana cara berdakwahnya Nabi, bagaimana kesabaran Nabi dalam berdakwah, bagaimana Nabi mengedepankan tata krama dalam berdakwah, menyebarkan risalahnya. Juga misalnya dalam berkehidupan berumah tangga, maka beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangatlah pas dan cocok untuk dijadikan sebagai tauladan. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menyayangi istri-istrinya, selalu membantu istri-istrinya. Juga seorang murabbi atau pendidik, maka beliau akan mendapatkan dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu pelajaran-pelajaran dalam mendidik. Bagaimana ketika dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan sahabat-sahabatnya, hingga pada zaman itu tercetaknya generasi Qur'ani, terbentuknya khairu ummatin ukhrijat linnas, terbentuknya sebaik-baiknya umat, sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi umat manusia. Sehingga dengan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menyebarkan risalahnya. Nabi dan para sahabat bisa menyebarkan risalahnya ke seluruh penjuru dunia ini. Juga misal seorang politisi sangatlah harus mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dahulu Nabi berinteraksi dengan Ra'isul Munafiqin, dengan bapaknya, kepalanya orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ketika itu sangat terkenal dengan kemunafikannya, yang dimana ketika itu ia sangat menerang-nerangkan keislamannya, akan tetapi ia menyembunyikan kekufurannya. Lantas apa yang dilakukan Nabi ketika itu? Nabi sabar dengan semua perlakuan ia kepada Nabi dan kepada agama Islam, sehingga akhirnya terbongkarlah siapa Abdullah bin Ubay bin Salul itu, hingga para sahabat-sahabatnya pun enggan mendekati beliau, menjauh dari Abdullah bin Ubay bin Salul itu, dan akhirnya mereka pun berselimut dalam kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian sepatah dua kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.